Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para hadirin yang hadir pada takziah malam ini, yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Shahibul Baik, Shahibul Musibah, yang sama-sama kita doakan semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan almarhumah dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan di sisinya yang mulia. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya minta izin kepada Bapak Ibu, kepada Sohibul Hajah, Sohibul Musibah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang sebetulnya ini hanyalah pengulangan kalau ruko diingatkan, yang insya Allah untuk mengingatkan diri kami secara pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua yang hadir pada malam ini. Insya Allah kita yang hadir malam ini akan dicatat oleh Allah setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap waktu yang kita luangkan untuk hadir di sini, insya Allah bernilai ibadah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran seperti yang disampaikan oleh qori kita tadi, Abang DLG, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada keimanan kita. Seberapa berkualitas iman kita, seberapa besar iman yang ada di dalam kalbu kita diuji oleh Allah lewat kematian ini. Allah ingin menguji kita. Ketika kita bisa melewati ujian ini, itu pertanda pertama kita punya iman. Semakin berat ujian yang kita hadapi, itu pertanda semakin baik dan semakin besar iman yang ada di dalam diri kita. Nah, orang yang bisa melewati ujian ini dengan baik, itulah orang yang seperti disampaikan oleh qori kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dulu, dan sholat sebagai penolong. Artinya ketika kita bersabar, maka kesehatan kita secara emosi, kita berkurang stres yang ada dalam diri kita ketika kita punya yang namanya perisai kesabaran. Saat kita diuji, kita punya yang namanya perisai kesabaran. Ketika kita punya perisai kesabaran, insya Allah kita sehat. Insya Allah kita aman dari yang namanya stres. Stres itu kalau menumpuk, itu akan menjadi penyakit namanya stroke. Nah, jadi kalau banyak kita sering stres, itu jadi penyakit stroke, Pak. Nah, maka salah satu perisai yang diajarkan oleh Allah, sabar. Banyaklah kita bersabar. Orang yang bersabar itu orang yang bagaimana? Adalah orang yang ridho, rela menerima
apa yang sudah ditetapkan oleh Allah atas dirinya, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik tentang keluarganya. Nah, ketika kita ridho dengan itu, maka ini adalah pintu dari kesabaran itu sendiri. Nah, orang yang sabar itu dia ridho. Bapak, Ibu sekalian, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu diciptakan, Allah ciptakan, ya kan? Lalu Allah matikan, Allah beri kehidupan, Allah cabut lagi kehidupan itu dari dirinya. Liyabluwakum, itu untuk menguji dirinya. Ketika diberi dengan kelapangan, Allah uji dia, bisa enggak dia bersyukur. Ketika Allah beri dia kesempitan, bisa enggak dia bersabar. Ketika Allah beri dengan persoalan, bisa enggak dia dengan dewasa menghadapinya. Nah, ini Allah uji. Dari ujian tersebut Allah ingin tahu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu kriterianya adalah sabar, pandai bersabar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini nasihat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita sebaik-baik orang kata Nabi itu cirinya kan ada dua. Yang pertama adalah orang yang banyak mengingat kematian. Artinya di dunia ini sementara, kita perlu bekal. Kalau pergi ke Jakarta banyak yang perlu kita siapkan. Kalau ATM itu isinya pas-pasan, agak cameh-cameh ya kan, alih cukup sampai ke Jakarta. Tiba di Jakarta lima tinggal, lima makan, ya kan, kan dimakan, ya kan, tahan berapa hari. Nah, itu untuk perjalanan ke Makkah saja. Padahal perjalanan ke akhirat itu perjalanan terpanjang yang tidak ada batasan waktu. Nah, limited time. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itulah yang tujuan kampung kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kepada sahibul musibah, mari ini dijadikan sebagai ajak untuk berbenah diri, kita selalu memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak dari ibu, ya kan? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah doakan beliau. Idza matal insan, jika meninggal anak Adam, inqata'ah, terputus segala amal, illa shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmun yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ad-du'a walidun sholihun, doa dari anak-anaknya. Jadi doa dari anak-anak, dari kita yang ditinggalkan, itu sangat ditunggu oleh orang tua kita, baik beliau masih ada ataupun sudah tidak ada. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk beliau. Doa itu memang tidak nampak secara fisik, tapi setiap doa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita yang tulus dan ikhlas, insya Allah sampai kepada beliau. Banyaklah berdoa di akhir, sebelum dan di akhir sholat kita, sebelum tidur, di waktu-waktu bagus untuk berdoa. Berdoa sebanyak mungkin. Kalau ada rezeki, sedekahkan untuk beliau. Nah, kalau ada teman-teman beliau, kita muliakan. Kalau ada mungkin persoalan muamalah yang belum selesai, utang itu segala macam, kita tunaikan. Kalau mungkin ada dulu orang tua kita lidahnya agak kasar, mungkin kasih gitu, kita yang tahu sebagai anak, kita mintakan maaf. Tolong maafkan ibu kami, bapak kami, atau orang tua kami. Nah, itu kita sebagai anak, dan itu perlu kita lakukan. Jadi banyaklah kita berdoa, karena doa adalah salah satu bentuk kita
memuliakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dulu kita tutup dengan sebuah kalimat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan anaknya dua. Pertama Ismail dari istri Siti Hajar, Bunda Siti Hajar. Yang kedua Ishak dari Bunda Siti Sarah. Nah, ya kan? Nah, jadi Ibrahim itu kan Nabi, Khalilullah, kekasih Allah. Dipanggil kedua anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak telah meninggal, masih tidak kalian menyembah Allah, sholat di agama Allah, masih tidak kalian? Itu nyata-nyot di Ibrahim kan anaknya, kecek Nabi Ismail, kecek Ismail dan Ishak. Nah, iya Abi. Nangka kami sembah ya Allah, kami sholat, kami jago agama. Ya kan? Jadi baan Nabi Ibrahim kok batanya mata budu namin ba'di. Kalau abah nak dolai sembahyang juga. Kenapa begitu? Padahal beliau seorang nabi, dijamin masuk surga. Karena beliau memang mengharapkan doa dari seorang anak. Dan itu wujud dari seorang anak yang soleh, mendoakan orang tua. Jadi mari sohibul musibah, banyak berdoa kita sebagai rasa sayang kita kepada almarhumah. Berdoalah, doakan. Kalau ada kata nan lompe dan salah dari beliau, maklum sebagai manusia kita maafkan dengan kelapangan hati. Kita doakan beliau dengan ikhlas, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi hukum karma itu berlaku. Kalau bapak berbuat baik ke orang tua, insya Allah anak nanti